Apa kabar anak-anakku sekalian? Pastinya kalian selalu baik-baik saja. Amin. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang seni budaya kelas 1 semester 1 bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Materi yang kita harus pelajari yaitu tentang pengertian menggambar. Yang kedua, objek menggambar. Yang ketiga, komposisi. Yang keempat, teknik menggambar. Yang kelima, alat dan media menggambar. 6, uji kompetensi. Nah, kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Terakhir, siswa mampu mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Selanjutnya yaitu pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberikan keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam. Melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta ekspresi atau salah satu sarana mengekspresikan diri. Nah, selanjutnya yaitu tentang objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang didapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dalam menggambar. Kita lanjutkan dengan komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Penguasaan komposisi sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Kita lihat contoh. Yang di sebelah kanan ini adalah komposisi simetris. Dan di sebelah kiri adalah contoh komposisi asimetris. Kita lanjutkan, yaitu tentang teknik menggambar. Biasakan sebelum kalian menggambar untuk membuat sketsa terlebih dulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Menggambar sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan untuk sesuai dengan objek yang digambar. Kita harus berlatih dan sabar menguasai bentuk dasar. Yang pertama adalah teknik menggambar flora. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek menggambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Menggambar bunga, kamboja, dan
bunga mawar memiliki teknik yang berbeda. Walaupun sama-sama jenis bunga, perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikan langkah-langkah menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar di bawah ini. Langkah pertama untuk bunga Kamboja, kelopaknya besar-besar. Dan bunga mawar yang pertama seperti ini. Jadi Kamboja dan bunga mawar itu kelopaknya dan karakteristiknya sangatlah berbeda. Kemudian teknik menggambar fauna. Setiap hewan memiliki bentuk badan berbeda-beda. Kita bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris atau akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikan contoh langkah-langkah menggambar itik berikut. Yang pertama, langkahnya adalah membuat badannya terlebih dahulu. Setelah kita buat lingkaran seperti ini, barulah kita membuat kepalanya dan kakinya. Ini yang kedua. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menyempurnakannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang dapat di alam seperti batu, batang, kayu, air, dan awan. Perhatikan langkah-langkah menggambar bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah proporsi bentuk benda yang akan digambar. Kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang kelima adalah latar belakang atau background. Nah, perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut. Nah, seperti ini. Kita buat langkahnya dulu. Kita buat lingkaran. Kemudian yang kedua, buat piringnya. Kemudian buat cangkirnya. Setelah itu kita arsir seperti ini. Itu tadi. Sekarang alat-alat dan media menggambar adalah, yang pertama adalah pensil, kedua pensil warna, ketiga krayon, yang keempat pulpen, yang kelima adalah kertas menggambar. Nah, yang terakhir kalian akan mengikuti uji kompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi pada seni rupa. Yang kedua, mengapa komposisi penting dalam menggambar atau melukis. Yang ketiga, untuk keterampilan
Buatlah 3 gambar, yaitu gambar flora, fauna, dan alam benda yang ada di sekitar kalian. Nah, sekian dulu dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami penjelasan apa yang Ibu berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Untuk buku, kalian sudah diberi buku paket seni budaya. Silakan kalian bisa mencari jawaban di buku paket. Jawaban akan dikirim lewat WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.